teman yang non muslim, jalan kebaikan untuk kita semua, kita percaya pasti Allah kasih jalan gitu. Maka pertama jenengan harus memantapkan diri dulu, ngurusi PM yang baru, PPKS yang baru. Ini adalah ngurusi rezekinya Tuhan yang akan, rezekinya Allah yang akan diturunkan oleh itu. Sehingga kalau ketambahan jenengan gak usah khawatir, gitu. Ini akan kita jadikan modal kita, gitu kan, untuk bismillah kalau jenengan mau mengembangkan LKS LU. Saya tadi guyon Pak, saya serius, saya bisa membantu, berkenan membantu jenengan apa yang saya tahu saya kasih. Tapi tentu saya juga nanti tolong diajari lagi untuk yang lainnya. Kan saya paham yang ini toh. Kalau jenengan kan senior saya lebih banyak yang pahamnya. Yang saya nggak tahu tolong jenengan buat kasih tahu saya. Next. Sehingga ini kadang-kadang menimbulkan sekarang ini kepercayaan publik itu rendah. Apalagi baru saja terjadi kotak-kotak amal katanya dipakai untuk yang lain, gitu kan? Wong-wong sing golek sumbangan gawe kepentingan sendiri. Ini kadang-kadang memperburuk citra kita. Jadi kepercayaan publik itu sudah mulai menurun juga kadang-kadang. Nggak penting gitu, koyo kayak kain, mesti loh. Ini juga persoalan yang harus kita buat profesional. Sehingga apa? Kita butuh mitra kerja yang memang secara legacy itu real. Maka ngapunten saya, alhamdulillah ini tidak menggunakan cancel, tidak menggunakan proposal door to door. Saya hanya mengedukasi publik dan alhamdulillah silaturahim kita ini terjalin karena publik. Next. Sehingga pertanyaannya, jenengan sebagai pekerja sosial itu melihat perubahan-perubahan ini mau kemana? Mau kemana? Tentu pilihannya satu, memperbaiki cara pandang kita pengelolaan LKS dengan cara pandang baru. Jangan menjadikan PM kita, PPKS kita ini barang yang kemudian dimelas-melasin, tapi justru itu menjadi sosok yang dimuliakan. Next. Kita lihat karena pandemi ini tingkat kemiskinan kemudian terus naik, bahkan kita terus bertambah. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan piye sih caranya? Saya mengibaratkan kita menyelesaikan masalah ini pakai analisa sosial yang paling sederhana. Jangan kalau yang pernah belajar ansos, itu teorinya jelimet gitu. Analisa sosial. Pernah ada yang belajar gitu? Jadi LKS itu harus pinter ansosnya. Kenapa sebelah bisa punya 50 hektar? Kenapa di sana bisa 20 nambah 40? Di sana bukit dibeli, di sana berapa bukit Maria, Gua Maria dikelola karena ansos mereka canggih. Saya dulu menjadi kader pola latihan hidup baru, saya cuma 4 Pak pekerjaannya. Golek wong sing gak mangan, golek wong sing gak sekolah, golek wong sing gak kerja, golek wong sing loro. Kayak gitu banyak enggak, Pak? Banyak. Gak usah golek wong pinter kan, wong. Ternyata pekerjaan kita ini ngerjain yang 4 itu paling gampang. Tapi itu aja nggo melas-melasan, tapi justru dimuliakan. Klik, Pak. Terus. Sehingga kita harus tahu dampak masalahnya sekarang apa. Jenengan kalau mau membuka baru layanan khusus usia lanjut, jenengan harus punya data. Kalau perlu by name, by address. Kayaknya saya se-Jawa Tengah punya deh. Jenengan Jawa Timur ya? Jenengan Jawa Timur ya? Kalau Jawa Tengah saya kayaknya data lansia se-Jawa Tengah saya punya. Jadi saya kalau mau ngembangi se-Jawa Tengah, saya punya by name, by address. Sekarang banyak cara untuk mengkeruk data itu. Saya punya data. Sehingga dampak masalahnya itu apa sih yang mau diurusin? Apa ngajine, apa kesehatannya? Kalau di kita ada 3 ranah tadi ya. Olah rokok, olah jiwa, olah rasa. Sehingga fokusan kita itu lebih ke olah jiwa, yaitu
spiritualnya. Maka kita mendirikan layanan sosialnya itu ada layanan sosial. Nah ini kemudian prosesnya apa? Kemudian cari akar masalahnya, baru kemudian dibentuk. Jangan ujuk-ujuk kita belum punya mendefinisikan masalah, jangan sudah buat. Next, saya percepat nih. Terus sehingga kita asasnya belajar dari pohon. Ada ayat Quran yang luar biasa. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Jenengan kalau sudah melihat masalah tadi, jadikan masalah tadi menjadi pohon yang baik, menjadi pohon ladang amal jenengan. Gitu. Sehingga apa? Tumbuhkan pohon-pohon yang tadi kelihatannya melas tadi, itu menjadi pohon kemuliaan. Pohon kemuliaan. Next, saya percepat. Terus, sehingga lansia yang hari ini Pak, jenengan sangat cocok kalau mau mengembangkan layanan sosial di usia lanjut. Ini data perlu saya perbarui, data terbaru dari Kemensos itu sekarang 28,3 juta. Itu meeting saya dengan Kemensos terakhir kemarin. Sehingga apa yang kita dapati dari sekian banyak itu, contoh yang muslimnya kalau 28, 80 itu kira-kira 24 itu muslim. Jenengan mau beramal enggak di 24 juta itu? Mau dimuliakan enggak? Karena apa? Dari 4 tahun kita membersamai lansia itu, setiap 10 kita titeni, itu hanya 2 yang bisa sholat dengan baik, yang bisa baca Quran dengan yang baik, liyane itu perlu pendampingan. Bahkan kesehatannya juga begitu. Nek wong tuai kadang-kadang ngapunten, sing apian resian ki ya wis angel. Kadang-kadang juwur kaya apa. Dan ini perlu pembiasaan kembali, sehingga lansia ini kondisi spiritualnya kurang, perlu dinaikkan, dan kebiasaan hidupnya buruk, perlu diedukasi. Next. Terus sehingga mazhab yang kita kembangkan di sini dari mazhab belas kasihan itu menuju ke pendekatan preventif produktif. Ngapunten, panti-panti zaman dulu ngapunten nggih. Saya ini mazhab saya, jenengan boleh mazhab yang lain. Ini kebetulan saya didampingi. Kebetulan kita itu kan punya caregiver yang harus dikirim ke Jepang. Jadi hampir tiap 3 bulan kita ngirim 20 orang ke Jepang. Itu kita kerjasama dengan sebuah LPK. Beliau ngajar bahasa Jepangnya, caregivernya kita latih di sini, kita kirim ke Jepang. Itu di luar negeri itu rata-rata pakai mazhab, negara maju ini pakai mazhab preventif produktif. Artinya dididik sik, diedukasi sik, ben orang melas-melasi. Nah, gampangannya gitu. Sehingga di kita ini lihat lansianya, kita usahakan mereka seger-seger juga belajar gitu kan. Terus, nah sebagai penutup mohon izin saya sisakan 5 menit boleh nih. Sehingga ketika seperti itu Ustadz Solikin membuat program sama Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Saya sudah salah ingat kota asal. Itu membuat program namanya Segar Mulia, sehat bugar di masa usia lanjut, dan itu menjadi program inovasi Puskesmas Banyu Biru apa Dinas Kesehatan. Oh, sekarang alhamdulillah menjadi inovasi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Kita ini pernah dapat SK Desa Ramah Lansia. Kemudian kemarin Pak Suradi dapat SK lagi desa wisata nggih Pak nggih. Dan beliau menyarankan salah satu destinasinya adalah wisata religi di tempat kita. Ustadz Solihin lewat dinas sosial, dia kesehatannya dibikinkan lagi namanya Desa Segar Mulia. Kita pengen yang di sini ini sehat bugar dengan kondisi yang menyenangkan, berada dalam lingkungan yang baik, keluarga yang bahagia, tidak merasa kesepian, bahkan masih tetap sering bisa ketemu anak cucu. Jadi anak cucu itu kalau kesini boleh nginep. Kita nanti pengen ada kamar kasih sayang.
Jadi nek nginep ya ora gur. Ya misalnya bojone rene ngono ki ora apa-apa. Gunake sik ya Pak. Tapi tentu sama keluarganya gunake sik ya karo santri liya anteng. Sehingga apa? Ini dasar kita nyari-nyari itu ternyata di Quran ada Pak. Jenengan, alhamdulillah jenengan selaku muslim itu nanti perlu cari ayat yang ini untuk sebagai dasar rujukan jenengan bekerja. Karena apa? Rektornya Gontor itu ngajarin kepada kita. Kalau kita salah menggunakan dasar, kita bisa jadi salah berpikir nanti. Kalau kita salah berpikir, bukan hanya urusan dunia yang berantakan, urusan akhirat kita juga berantakan. Contoh tadi, lansia itu jangan dijadikan dagangan memelas tapi dimuliakan. Karena apa? Gak mungkin kita golek duit itu di lansianya. Gitu. Golek duit itu di lansianya. Karena lansia itu perlu dimuliakan. Teknisnya berapa? Bagaimana? Ada trainingnya, tenang aja. Kemudian kalau rogonya sudah kita kita optimalisasi dengan baik, kemudian sosial emosionalnya kita juga stabilkan. Dan yang paling penting kita menghantarkan jiwa ini sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang tua di sini dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Saya terjemahnya maksudnya saya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan kondisi yang bahkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka kita dipanggil dengan panggilan terbaik, kembali sekembali-kembalinya yang terbaik. Radhiyatan gitu. Indah rasanya kalau begitu. Maka jenengan kalau mau bikin LKSLU, niat pertamanya adalah menghantarkan ke surga, menata senjanya, meniti surganya. Itu yang penting Pak. Nah kalau itu sudah, kurikulumnya insya Allah sedang kita persiapkan Pak. Karena kurikulum untuk di masa dha'fu dari kuwah itu berbeda dari masa dha'fu ke kuwah. Ini beda. Jadi di sini ini tumbuh, itu kita maksimalin. Tapi kalau di sini menurun, itu kita optimalkan. Ini ilmunya agak berbeda. Oke, satu slide lagi, mohon maaf. Terus. Ya, sehingga inilah yang menjadi kerangka bekerja kita. Sehingga apa? Kita ada 3 ranah. Yang pertama itu kalau saya mengedukasi keluarga dulu, kemudian menggerakkan komunitas, baru yang mesake tadi kita openi di tempat kita. Kalau masih bisa dengan keluarganya, kalau masih dengan komunitas bisa dengan komunitas. Sehingga layanan berbasis riset presidensial yang selama ini jenengan lakukan itu bisa menjadi alternatif terakhir, bukan yang pertama. Ini akan menjadi beban anggaran kalau dinas sosial. Dinas sosial ngurusin yang ini, wah, anggaran satu tahun anggaran nggak cukup Pak. PM itu kalau mau dipenuhi, maka harus ngajak keluarga, ngajak komunitas. Maka di sini alhamdulillah didukung 35 komunitas. Kemudian ada nggak ya di slide terakhir? Saya lupa. Didukung. Cukup yang tadi. Didukung oleh 35 komunitas, kemudian beberapa perguruan tinggi, wabil khusus ya insya Allah 32 fakultasnya. Kemudian kita sekarang ini meluncing namanya Geragogi, pendampingan dengan gaya pendidikan berbasis pendidikan untuk usia lanjut. Ada geriatri, ada gerontologi. Kita sekarang sedang mempelajari tentang geragogi, ilmu mengedukasi tentang lansia. Bagaimana kelanjutan geragogi?
nantikan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.